Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Zulfan Syaiful Bahri, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Pak Zulfan, ini kan kita melihat dari sisi tren harga komoditas, di mana memang sekarang yang kita harapkan adalah era suku bunga yang cenderung menurun. Apakah kondisi ini akan berpengaruh pada volatilitas harga komoditas dan juga minat transaksi di pasar berjangka? Oke, sepengetahuan saya saat ini ya, saat ini kita masih stabil aja, belum ada dampak-dampak yang terkait dengan itu apa namanya penurunan suku bunga. Suku bunga ya, karena masihnya dominannya para investor kami melakukan transaksi emas ya, komoditas emas ya kan. Nah, mereka masih belum begitu berpengaruh karena di industri kami ini sementara sebagian besar investornya lebih kepada retail, jadi belum berdampak terlalu signifikan. Harapan kedepannya dengan masuknya investor asing sudah mulai terasa di awal tahun 2026 ini. Tapi kan beberapa komoditas seperti emas dan perak ini kan udah mencetak rekor berkali-kali dari tahun 2025 lalu. Benar sekali. Sehingga apakah dari tren kenaikan rekor emas dan perak ini juga tercermin dari peningkatan transaksi? Luar biasa, ya, luar biasa dengan sistem transaksi kita yang ada, nasabah ya, investor kita itu untuk meraih uang sekian miliar itu mereka bisa didapat dalam satu hari. Oke. Artinya peluang mereka ya tentu saja resiko kerugiannya ada di situ ya. Tapi mereka kan sudah membaca tren, sudah melihat tren kondisi harga emas seperti apa saat ini dan ke depannya. Jadi peluang sangat banyak di komoditi emas dan perak. Oke, selain logam mulia seperti emas dan perak, kontrak-kontrak apa lagi yang diminati oleh investor di Indonesia? Apakah ada kontrak komoditas lain, energi, atau mungkin kontrak renewable? Oke. Renewable energy sudah ada, kita sudah ada ya kontraknya di bursa kami SIDX ya, sudah berjalan. Namun untuk kontrak-kontrak lain CPO sudah ada, ya, ada peningkatan seperti yang disampaikan tadi. Untuk pertambangan Bapepti ya melalui regulasinya sudah membuka kontrak produk untuk nikel. Nah ini nikel yang kami ya harapkan ya, kita tahu kan nikel sebagai bahan bakar untuk industri otomotif itu kan salah satunya kan negara kita yang terbesar nih pengekspor. Nah, dengan diaturnya regulasi di bursa berjangka untuk bisa bertransaksi nikel, harapannya ke depannya itu harusnya menjadi dominan. Apalagi nikel juga cetak rekor ya, bahkan ini karena adanya mungkin penurunan dari sisi produksi begitu. Nah, di harusnya ada bursa komoditi nikel kalau bisa. Oke, ini itu yang peluang buat investor nih, belum bursa nikel ini dibentuk. Oke. Nanti jika memang adanya bursa nikel ini, potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan itu apa saja, Pak Zulfan? Ya pasti, ya kan sudah adanya ekspor nikel, transaksi nikel ke luar negeri diatur oleh pemerintah, regulasinya yang sudah ada tentunya ya kan. Dengan masuknya ke bursa, ya kan, tentu ya kan transparansi harga lebih ada, manfaatnya juga pada industri kami tentunya kan ada. Artinya ini untuk para eksportir yang melakukan hedging ya, bisa melakukan hedging juga di situ di bursa nikel. Saya juga nggak kebayang lagi nih kalau ada bursa nikel jadi di Indonesia dan berjalan 100%. Artinya transaksi nikel yang selama ini mungkin ya, ini dari opini saya nih, atau menurut keyakinan saya, yang transaksi nikel yang tidak melewati jalur pemerintahan ya, tidak resmi, mau nggak mau harus menjadi transaksi yang resmi. Tapi apakah Aspeptindo sudah mendapatkan informasi nih ya, kira-kira apakah bursa nikel ini masuk dalam plannya pemerintah? Belum mendapat informasi, tapi regulasinya sudah ada. Regulasinya sudah ada. Tinggal investornya aja. Ayo para investor kalau ada yang mau. Baik. Pak Zulfan, kita lihat ini dari sisi partisipan pasar. Sebetulnya kalau dilihat secara komposisi, lebih banyak mana investor retail atau investor institusi di perdagangan berjangka komoditas? Kita masih didominasi oleh investor retail ya. Karena asal mulanya kita kembali dulu transaksi forex ya. Diatur oleh Undang-Undang nomor 32
ujung tahun 2011, pemerintah menguatkan agar transaksi komoditi masuk diperkuat dengan regulasi wajibnya para pelaku ini mewajibkan melakukan transaksi ya, wajibkan memiliki nasabah-nasabah komoditi ya, nasabah multilateral. Jadi karakter kita memang lebih banyak bisa dikatakan saat ini dominasinya masih retail. Untuk institusi belum banyak. Nah, dengan banyaknya investor retail, kita tahu kan pemerintah juga menargetkan perlindungan investor. Perlindungan dari praktik investasi bodong begitu ya. Bagaimana peran Aspeptindo dalam mendukung pemerintah untuk memberantas investasi bodong? Oke. Ini perlu saya sampaikan ya Mbak Ellen ya, salah satu kendala industri kami kenapa kurang berkembangnya juga ini trust issue ya, isu terkait dengan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh maraknya praktik ya dari oknum-oknum ya yang melaksanakan kegiatan transaksi dengan mengatasnamakan pialang berjangka, padahal itu perusahaan-perusahaan ilegal. Yang kita tahu ya, yang namanya ilegal, syarat menjadi nasabah untuk melakukan transaksi pasti lebih mudah. Nah, tapi begitu mendapat keuntungan hilang, entah kemana. Jadi di kami ya, sosialisasi, literasi. Nah, alhamdulillah ya, sekarang dengan masuknya Bank Indonesia, OJK ya, kredibilitas kita tentu penguatan pengawasan, sistem pengawasan menjadi lebih triple bukan double. Triple. Ya, ini kan tentu saja membawa hal yang positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat di industri perdagangan berjangka. Nah, ini begini. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Langkah strategis apa yang disiapkan oleh asosiasi ke depan untuk memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi, termasuk dalam meningkatkan literasi dan juga pastinya menambah minat masyarakat dan investor? Silakan. Oke. Ya, menurut kepercayaan saya, opini saya, enggak lah, memang ini harus ya, bagi kami di asosiasi, langkah strategis kita mendorong pemerintah ya, mendorong pemerintah dan para pelaku industri perdagangan berjangka untuk pertama, penguatan bursa berjangka ya. Penguatan bursa berjangka, bagaimana seperti tadi ya, transaksi nikel, kalau masuk bursa seperti apa, transaksi yang komoditi-komoditi yang dominan, komoditi yang peluang diversifikasi komoditas lain ya. Yang seperti itu kami mendorong penguatan bursa. Yang kedua, meningkatkan literasi ya, meliterasi kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat bahwa industri ini penting nih, pengusaha. Nah, ini pengusaha ekspor ya, pengusaha industri manufacture, mereka dapat melakukan ini loh. Sarana hedging ini penting untuk melindungi operasional cost-nya akibat dari kerugian di pasar fisik. Ini penting. Makanya literasi penting, dan yang tidak kalah penting adalah penguatan regulasinya. Mana yang mau kita atur masuk ke perdagangan berjangka komoditi, ya kan? Mana yang kita kuatkan aturan-aturan regulasinya. Ini alhamdulillah seperti tadi nikel sudah masuk. Apa nih komoditi lain yang masuk di ke regulasinya kita akan masuk ke bursa berjangka atau perdagangan berjangka, boleh. Nah, seperti itu. Jadi 3 hal itu aja ya, penguatan bursa, ya regulasinya lagi, penguatan regulasi, literasi kerjasama dengan pemerintah. Ini yang langkah-langkah yang paling penting. Dan yang tidak kalah penting terakhir adalah ya peran pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada industri perdagangan berjangka untuk tetap terus tumbuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zulfan atas pemaparannya dan juga perspektifnya. Sekali lagi terima kasih Pak Zulfan Saiful Bahri selaku Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Aspeptindo atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu. Siap. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Leng Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.